Ya, Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga samanera Tasilani, yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Damasa Kaca Online season yang kelima, episode yang ke-68 dengan topik kebahagiaan bagi umat berumah tangga bersama dengan narasumber kita pada malam ini, Atasilani Nimanawasini. Pada malam ini, Senin 25 November 2024. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Baiklah, em, sebelum memulai kegiatan Dhamasa Kaca Online pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Selanjutnya, um, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Atasilani Nimanawasini, tempat lahir di Banjarnegara pada tanggal 1 Maret 1982, tempat penabisan di Wisma Wipasana Kusala Cita di Kota Bekasi, tanggal penabisan di tanggal 30 Mei 2019. Guru penabis Yang Mulia Biku Sadawiro Mahatera dan Atasilani di organisasi kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa di tahun 2023 hingga sekarang. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, marilah kita simak pembahasan pada malam ini, kebahagiaan bagi umat berumah tangga. Kepada sila kami persilakan. Sukihotu, Namo Buddhaya, sila. Silakan di-unmute. Ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Cici Juliana Chandra yang telah memberikan waktunya kepada saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas, sila. Ya, baik. Cukup jelas. Ini berarti langsung saja pemaparan ini ceramahnya begitu ya, Ci ya. Ya, betul. Silakan, sila. Baik, terima kasih. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sedama semuanya, mari kita bersama-sama bersikap anjali, seraya mengagungkan Guru junjungan kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Uddhanawato satimato sucikamasa nisamakarino
Sanyatasa cak dhamma jiwino. Apa matasa? Yaso biwadhati. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, dan hidup sesuai dengan dhamma, serta selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dikutip dari Dhammapada Apamadawaga, syair ke-24. Ya baik, Romo, Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudara semuanya, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, merupakan suatu kebahagiaan karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting meskipun secara virtual ya. Kita bisa berkumpul di tempat ini dan semoga saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Merupakan suatu kebahagiaan pula bagi saya karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan Dhamma dengan Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Sesuai dengan tema atau judul yang ada di poster, begitu ya. Saya ingin berbagi pengetahuan Dhamma berkaitan dengan kebahagiaan bagi umat perumah tangga. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, dalam agama Buddha kita mengenal dua jenis kelompok kemasyarakatan Buddhis. Ya, dua ini yang satu tentunya kelompok Pabajita atau misalnya para Bante, Samanera, Tasilani, atau Samaneri, begitu. Dan kelompok yang kedua, umat Garawasa atau yang sering dikenal dengan upasaka-upasika, yang merupakan umat rumah tangga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita mengetahui bahwa kedua kelompok ini memang ya pada dasarnya begitu ya, kita memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana, kebahagiaan yang sejati begitu. Meskipun demikian, bukan berarti ya sebelum kita mencapai kebahagiaan tersebut, kita tidak bisa merasakan kebahagiaan pada saat ini. Karena memang kebahagiaan sejatinya ada di saat ini dan sekarang, bukan pada masa yang akan datang, begitu, atau pada masa yang sudah berlalu. Meskipun kita mungkin memiliki memori untuk mengingat kebahagiaan dan menimbulkan kebahagiaan yang sama. Nah, Bapak Ibu dengan cara hidup yang berbeda, maksudnya begitu ya. Misalnya kegiatan atau aktivitas para pabajita, para Bante Samanera Tasilani yang berbeda dengan para rumah tangga, begitu secara tanggung jawab atau kewajiban, lalu dengan kegiatannya masing-masing, cara hidupnya, begitu. Tentu saja ada juga hal-hal yang berbeda, begitu, terutama jenis kebahagiaan, begitu. Bukan berarti standarnya berbeda, tetapi ya jenis kebahagiaannya pastinya berbeda, begitu. Meskipun ya pada dasarnya kebahagiaan ya ada, perasaannya ya sama, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, para perumah tangga ini bukan berarti merupakan suatu standar kebahagiaan khusus begitu untuk para perumah tangga yang tentu saja ini sebenarnya sering dibahas ya oleh para penceramah, saya yakin sekali berkaitan dengan kebahagiaan bagi perumah tangga ini yang ada dalam Ananya Sutta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja
para perumah tangga melakukan begitu banyak aktivitas. Nah, kebahagiaan itu sebenarnya ya sudah ada, hanya bagaimana kita mengolahnya, begitu ya. Dengan adanya cara hidup sebagai seorang perumah tangga, begitu. Ya, Sang Buddha sendiri sangat menghargai kehidupan berumah tangga. Jadi misalnya sendiri dalam beberapa sutta, selain Ananya Sutta juga Sang Buddha membabarkan Dhammadesana yang berkaitan dengan tugas-tugas atau kewajiban para perumah tangga seperti dalam Sigalawadah Sutta ya, yang menerangkan tentang kewajiban hubungan timbal balik yang seharusnya ya, hubungan timbal balik yang seharusnya misalnya antara suami dan istri, lalu antara atasan dan bawahan, antara pertapa atau para samana dengan para umat dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada beberapa sutta, misalnya Manggala Sutta, Karanya Metta Sutta, di situ juga dijelaskan apa saja praktik yang sangat baik dilakukan oleh para umat perumah tangga. Nah, Sang Buddha sendiri memiliki banyak penyokong atau beberapa penyokong yang berasal dari umat perumah tangga dan mereka sudah sangat tinggi pencapaian spiritualitasnya. Yang sangat terkenal dua di antaranya yaitu tentu saja Anathapindika dan Pisaka. Dan ada juga para perumah tangga lain yang memang hanya dengan mendengarkan dhamma begitu ya, akhirnya mencapai kebahagiaan Sotapanna. Di antaranya yaitu Supa Buddha yang merupakan orang yang sangat miskin, bahkan menderita penyakit kusta. Lalu juga ada Atula beserta 500 temannya juga mencapai tingkat kesucian Sotapanna setelah mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha. Kemudian juga ada perumah tangga Cita yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna juga setelah mendengarkan ceramah Dhamma dari Bante Mahanama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sekarang ini, begitu ya, begitu majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat mempermudah diri kita dalam memenuhi kebutuhan. Maksud saya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, termasuk keinginan kita, gitu ya, tidak hanya kebutuhan. Misalnya saja teknologi informasi yang sangat mempermudah kita dalam mengakses segala macam kebutuhan, misalnya ya, dalam membantu pekerjaan atau misalnya yang para pelajar, mahasiswa begitu membantu menyelesaikan tugas atau bahkan membantu berpikir kritis, berpikir lebih ilmiah dan lain sebagainya gitu. Ya lain halnya dengan mungkin pada zaman Sang Buddha begitu kita mengetahui bagaimana sulitnya untuk mendapatkan atau mendengarkan ceramah begitu karena kan kondisinya memang harus secara tatap muka. Belum ada teknologi seperti sekarang ini. Bahkan mungkin 20 tahun yang lalu begitu ketika saya masih remaja, bahkan teknologi informasi pun masih sangat terbatas. Ya, sedikit bercerita begitu. Pada waktu dulu saya remaja, buku-buku yang tersedia pun sangat terbatas. Beberapa buku yang sama, kadang saya baca berulang kali karena tidak ada buku lain untuk dibaca. Apalagi saya berasal dari desa begitu yang di mana sulit sekali memperoleh informasi tentang apapun gitu. Ya termasuk mendapatkan ya dulu kan informasi banyak dipakai maksud saya diperoleh melalui koran atau majalah dan buku-buku begitu.
Nah, untuk sekarang ini kan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat mempermudah kita semua dalam belajar, belajar dan berlatih tentang apapun ya, belajar termasuk belajar agama Buddha. Ya eh, salah satu kondisinya ya seperti kita malam ini begitu bisa belajar secara online ya, belajar bersama tentang agama Buddha. Nah, Bapak Ibu, keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan juga bagaimanapun juga banyak memberikan sisi positif. Meskipun pastinya ada efek negatifnya. Nah, mungkin kita juga pernah berpikir atau berpikir secara sepintas saja begitu. Bagaimana mungkin suta-suta yang begitu lama, yang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha begitu-begitu lama sekali. Sudah lama sekali, tetapi apakah masih relevan dengan praktik kita sekarang ini sebagai manusia yang istilahnya sudah mengadopsi teknologi yang begitu majunya? Ya, Bapak Ibu, ini semua sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, tetapi ya secara umum pasti masih relevan ya. Karena ajaran Sang Buddha ini juga mengajarkan bagaimana kita memiliki kebebasan berpikir. Jadi di sini sangat ditekankan bagaimana kebijaksanaan seseorang untuk menganalisis apa yang ada, apa yang diperoleh, apa yang kita punyai, gitu. Jadi, jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa dalam Ananya Sutta, Anggota Nikaya yang keempat, Sutta yang ke-62 dijelaskan tentang 4 kebahagiaan bagi perumah tangga. Nah, 4 ini terdiri dari Atisuka, Bogasuka, Ananya Suka, dan Anawaja Suka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebahagiaan yang pertama yang dapat dirasakan oleh para perumah tangga yaitu Atisuka, berkaitan dengan kebahagiaan kepemilikan. Nah, ini memang terkait dengan materi, begitu ya, kekayaan yang dimiliki, bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi berkaitan bagaimana kita memperoleh dengan cara yang jujur dan kerja keras sendiri, gitu ya. Jadi dengan perolehan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di situ dari kekayaan yang kita miliki. Maksud saya kekayaan yang kita miliki. Ya, saya juga bisa melihat begitu ya di sekitar saya mungkin ya. Walaupun mungkin seseorang tidak memiliki penghasilan yang cukup besar, tapi ketika dia memperolehnya dengan cara yang baik, yang benar, jujur, kerja keras, dan lain sebagainya, dia juga merasakan kebahagiaan. Ya, saya rasa juga banyak contoh lainnya ya. Meskipun perolehan yang besar juga, saya yakin juga banyak yang merasakan kebahagiaan dari perolehan memiliki kekayaan materi yang maksud saya dalam jumlah besar. Karena memang materi ini sebenarnya sangat mempermudah kita juga dalam banyak hal begitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan saja contoh yang konkretnya, jika seseorang sakit dengan memiliki materi yang lebih banyak, lebih cukup, maka kita akan memperoleh atau mungkin kita akan berusaha untuk memperoleh jenis perawatan yang terbaik ketika kita sakit gitu ya, agar
perawatan kita sakit itu paling maksimal gitu atau lebih maksimal. Jika yang eh, memiliki kekayaan materi lebih sedikit atau yang bahkan apa adanya hidup sangat sederhana, maka mungkin tidak mendapatkan hal yang sama begitu. Tentunya mendapatkan perawatan ya yang apa adanya. Tentu saja ini merupakan suatu perbedaan di mana kepemilikan ini, kekayaan berupa kepemilikan ini membuat kebahagiaan di dalamnya karena membuat hati kita lebih tenang. Biasanya rata-rata jika seseorang merasa sakit, apalagi jika maksud saya sakit itu serius, otomatis ingin mendapatkan perawatan yang terbaik, penanganan yang terbaik. Dan jika sudah mendapatkannya, pasti lebih nyaman, lebih tenang. Begitu juga dengan keluarga kita, gitu ya. Jika sudah mendapatkan penanganan yang terbaik, jika ada yang sakit, begitu ya, atau eh, ada yang menimpa sesuatu, ada yang tertimpa sesuatu kemalangan, begitu ya, pastinya ingin mendapatkan hal yang terbaik, penanganan yang terbaik, gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memiliki kekayaan materi yang cukup, yang dirasa cukup, begitu ya, maka kita akan merasa lebih bahagia tentu saja. Banyak ketenangan yang muncul dari perolehan materi yang cukup. Karena banyak sekali masalah juga yang timbul dari pendapatan yang kurang atau tidak memenuhi, tidak mencukupi kebutuhan yang seharusnya dipenuhi begitu. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, memang kalau berkaitan dengan materi ini kan, jika para pabajita begitu diharapkan memang merasa puas dengan apa yang dimiliki begitu atau yang diterima, hidup sederhana dan lain sebagainya. Dan eh, sehingga ini yang juga membedakan bahwa kebahagiaan hati suka ini atau kebahagiaan kepemilikan ini bisa dirasakan oleh para perumah tangga jika memang mendapatkan materi atau pendapatannya diperoleh melalui hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, mata pencahariannya benar. Ya. Kita juga bisa merujuk kepada contoh-contoh di luar kisah dan kasus di mana jika seseorang memiliki mata pencaharian yang tercela, maka kehidupannya juga tidak bahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama, untuk kebahagiaan yang kedua, yaitu boga suka atau kebahagiaan karena menikmati, kebahagiaan kenikmatan. Nah, kebahagiaan kenikmatan ini juga berkaitan dengan kebahagiaan yang pertama tadi, di mana jika seseorang memiliki pendapatan yang cukup, lalu dapat mempergunakannya dengan baik, ya, mengelola keuangannya dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya, tidak terlalu besar maupun ya tidak terlalu kikir begitu, pasti mereka juga akan merasakan kebahagiaan. Ditambah lagi, jika seseorang dapat mengolah pendapatannya tersebut selain untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi untuk menanam kembali kebajikan yang baru, karma baik yang baru, yang dimana nantinya ini juga akan menghasilkan, memberikan akibat kebahagiaan yang baru pula. Jadi di sini memang diperlukan adanya kemampuan untuk memanajemen keuangan masing-masing begitu ya, karena kan meskipun
pendapatannya besar, jika pengeluarannya besar dan lain sebagainya, tentunya juga sebisa mungkin bisa menyisihkan untuk melakukan kebajikan yang baru. Karena itulah yang akan menjadi tabungan selanjutnya juga. Atau misalnya pendapatannya sangat kecil, tentu saja juga harus belajar untuk mengatur, tetap masih mampu untuk menyisihkannya untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik ini kan berbagai macam jenisnya, begitu ya, bisa kepada siapapun, kepada wihara, kepada penghuni wihara, ya, para babajita, atau kepada orang tua, itu ya, sangat penting juga kepada orang tua, sebagai sarana bakti kepada orang tua, lalu kepada saudara-saudara, keluarga besar, tetangga, atau orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, pada panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya, begitu. Tentu saja ini merupakan ladang untuk berbuat kebajikan yang banyak sekali, begitu ya. Jadi, dimanapun, kapanpun, jika ada kesempatan, maka seyogianya kita memiliki inisiatif untuk melakukan perbuatan baik. Karena kita sendiri tidak tahu ya, Bapak Ibu, bagaimana cara kerja karma, begitu. Karena karma ini kan cara kerjanya misterius, begitu bisa dikatakan seperti itu. Jadi jika kita terus-menerus mengupayakan diri untuk berbuat baik, maka kita juga akan memiliki ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Karena itu sejatinya yang akan menjadi harta sejati kita juga. Jadi sekecil apapun juga kita tidak perlu menjadi merasa misalnya merasa minder atau rendah diri jika perbuatan baik yang mungkin kita lakukan itu kelihatannya kecil begitu ya. Bahkan mungkin misalnya membantu seseorang menyeberang jalan seperti itu ya, berdana tenaga, atau membantu dengan materi yang sangat kecil jumlahnya. Bisa juga hanya kebajikan-kebajikan yang tidak hanya berhubungan dengan dana begitu ya. Kebajikan berupa misalnya cinta kasih kepada binatang sekalipun, misalnya membantu semut-semut itu diangkat dari air, di mana mungkin kemungkinan besar mereka akan mati karena terendam air, begitu ya. Itu juga kebajikan. Kalau kita terbiasa seperti itu, maka akan membuat pola pikir kita itu, jika tidak berbuat baik, maka akan merasa kurang, gitu ya. Jadi kita terus-menerus mengupayakan diri untuk melakukan perbuatan baik. Nah, berkaitan dengan kepemilikan, maksud saya berkaitan dengan kebahagiaan karena kepemilikan ini, tentu saja apapun bentuk kebajikan yang dilakukan, ini merupakan hal yang akan nantinya meningkatkan kebahagiaan kita di dalamnya. Nah, jadi di mana kita bisa mengatur dengan baik, lalu pengeluarannya juga dengan baik dan bijaksana. Ya, tidak berarti menjadi kita sendiri tidak tahu ya ukuran kebutuhan kita seberapa, misalnya akhirnya diberikan ke orang terus-menerus, begitu ya. Kita juga kerepotan nantinya itu memerlukan kebijaksanaan juga dalam mengatur keuangan di situ atau mengatur kepemilikan. Jadi kebahagiaan kepemilikan ini juga bukan berarti sesuatu yang pasif, tetapi juga sesuatu yang aktif, di mana sangat tergantung diri pribadi kita masing-masing. Bagaimana cara kita menyikapi atas kepemilikan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, untuk kebahagiaan yang ketiga yaitu ananya suka atau
kebahagiaan karena bebas dari hutang. Ya, ini pasti banyak orang sangat memahami terkait dengan hal ini, karena memang bagaimanapun juga jika seseorang memiliki hutang, baik besar ataupun kecil, pasti sedikit menggeser kebahagiaan kita. Ya, misalnya saja eh, kita tadinya mungkin tidak memikirkan tentang hal itu, tapi ketika kita memiliki hutang, otomatis terkadang mau tidak mau kita harus memikirkan hal tersebut dan mencari solusinya. Ya, meskipun mungkin ada juga yang memiliki hutang untuk kebaikan, begitu ya. Misalnya untuk usaha yang cukup besar, dan itu menambah kebahagiaan. Maksud saya untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Itu kebajikan yang sangat baik sekali. Dan itu ada resiko. Memang ada resiko. Dan secara umumnya, ini pembahasan secara umumnya begitu, bahwa seseorang yang bebas dari hutang pasti lebih bahagia, lebih tentram hidupnya. Ya, meskipun masing-masing orang mempunyai kapasitas masing-masing ya dalam mungkin memilih untuk melakukan berhutang begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kebahagiaan yang keempat, yaitu kebahagiaan anawaja sukha atau kebahagiaan yang tanpa celah. Ya, tentu saja berkaitan dengan kebahagiaan karena sudah mempraktekkan ajaran Sang Buddha, begitu ya, memiliki memiliki perbuatan perbuatan jasmani atau tindakan, pikiran dan ucapan yang baik, otomatis kita memiliki moralitas yang baik. Nah, ini maka tindakan kita tanpa celah, otomatis ini akan membangkitkan atau meningkatkan kebahagiaan kita masing-masing. Ya, yang seperti yang kita ketahui bahwa moralitas itu sendiri, praktek moralitas akan memberikan banyak keuntungan bagi kita semua. Jadi, jika seseorang mampu mempraktekkan moralitas, biasanya hidupnya akan bahagia dan tanpa penyesalan. Ya, termasuk dalam sila sutta disebutkan ada 5 manfaat dari praktek sila ya, atau praktek moralitas ini. Misalnya, kekayaannya terjaga, memiliki reputasi yang baik, lalu berani berhadapan dengan banyak orang, juga meninggal dengan pikiran dan maksud saya meninggal dengan pikiran jernih, serta memiliki kelahiran kembali yang baik. Ya, Bapak Ibu, dengan adanya anawaja suka ini atau kebahagiaan yang tanpa celah, ini merupakan kebahagiaan yang lebih tinggi nilainya dibandingkan ketiga kebahagiaan tadi ya, ati suka, boga suka, dan ananya suka. Karena kebahagiaan yang diperoleh dari perbuatan atau tindakan, pikiran, dan ucapan yang baik ini membuat kita mengarahkan diri kepada hal-hal yang positif dan memiliki kemajuan batin. Jadi ketika kita berbuat baik, di situ kan juga ada kebahagiaan ya. Semakin kita sering melakukan hal-hal yang baik itu akan meningkatkan kebahagiaan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi dikatakan juga bahwa seseorang umat rumah tangga maupun pabacita harus menjadi orang yang mudah dinasehati, gitu ya. Jadi orang yang patuh, patuh kepada guru atau yang dihormati,
lalu kepada orang tua. Jadi maksudnya orang-orang yang memberikan nasihat yang baik gitu. Jadi bahkan sebagai Bapak Cita pun juga harus demikian adanya, harus mudah dinasehati dan tidak keras kepala. Ya, ya semua umat begitu ya. Kita harus menjadi seyogianya menjadi demikian karena itu akan menambah kemajuan spiritual kita. Jika kita susah dinasehati, maka dikatakan kita menjadi liar gitu. Sedangkan manfaat dari mudah dinasehati itu kita menjadi terkendali dan memiliki kemajuan spiritual. Bapak, Ibu, dan Saudara, pelaksanaan moralitas itu seperti yang tadi poin keempat tentang kebahagiaan tanpa celah, kebahagiaan karena melaksanakan moralitas, itu mengingat menjadi manifestasi kita sebagai orang yang rendah hati pula ya. Jadi termasuk dalam Manggala Sutta begitu, mudah dinasehati, berendah hati, itu merupakan berkah utama. Jadi itu merupakan hal yang sangat baik. Dimulai dari kerendahan hati, maka kita akan menjadi orang-orang yang maju secara batiniah. Dan di situ pasti ada kebahagiaan. Karena kerendahan hati itu biasanya akan memunculkan kebijaksanaan, toleransi terhadap sikap-sikap orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi kebahagiaan yang dirasakan oleh para perumah tangga, keempat kebahagiaan tersebut, itu bukan merupakan eh, seperti jenis kebahagiaan yang harus dicapai, begitu harus menjadi standarnya, tetapi sebenarnya merupakan proses, ya. Jadi jika memang sudah seperti itu, ya pasti bahagia, begitu ya. Jadi bukan berarti harus dicapai atau diperoleh. Itu sudah ada sebenarnya, tetapi bagaimana kita menciptakannya, gitu. Karena kebahagiaan itu tinggal bagaimana kita mengolah batin kita untuk bereaksi atau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, bagaimana kita meresponsnya, itu sangat tergantung dari itu semua ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, berkaitan dengan kebahagiaan bagi para perumah tangga ini, tentu saja merupakan hal yang patut kita latih begitu ya. Karena memang seperti yang saya tadi telah sampaikan, seyogyanya seperti itu ya, idealnya bisa seperti itu. Tapi bagaimana? Karena terkadang kondisi-kondisi juga tidak memungkinkan kita untuk merasakan kebahagiaan tersebut. Ya ada saat-saatnya mungkin ya kita merasakan kebahagiaan yang mungkin dirasa tidak terlalu besar begitu. Tapi sebenarnya memang kita tidak sendiri. Kita semua berusaha melatih diri untuk mencapai atau merasakan kebahagiaan yang seharusnya begitu ya. Kebahagiaan yang memang diri kita sendirilah yang dapat menciptakannya. Apapun yang terjadi ya, kondisi di luar itu memang sulit kita kendalikan. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mengendalikan diri kita sendiri. Ya, dengan kita memiliki materi yang
baik, maksud saya materi yang besar maupun yang kecil, yang berlimpah maupun yang hanya sederhana saja, lalu memiliki niat baik untuk mempergunakan kepemilikan tersebut, kekayaan tersebut dengan baik, dengan maksud saya dengan cara yang baik ya, yang diperoleh dengan cara yang baik, serta memiliki niat untuk menjadikannya perbuatan baik juga, ya termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga juga itu perbuatan baik ya Bapak Ibu. Nah, juga dengan memiliki kekayaan mm, tanpa memiliki hutang, itu kebahagiaan-kebahagiaan yang seyogianya memang kita rasakan dan kita upayakan. Jadi di situ juga harus ada upaya benar atau samawayama ya, bahwa di situ ada bagaimana jika kita memiliki kebiasaan yang baik, ya terus-menerus ditingkatkan, dikokohkan, lalu dikembangkan, dan jika belum memiliki kebiasaan baik, ya dimunculkan. Lalu untuk kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang tidak baik yang sudah dimiliki, dilenyapkan. Lalu kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang belum muncul, jangan sampai muncul, dicegah agar jangan sampai muncul. Nah, kebahagiaan juga yang tanpa celah, begitu ya, kebahagiaan karena tanpa celah, atau memiliki perbuatan-perbuatan yang pantas, perbuatan yang baik, memiliki moralitas yang baik, mengupayakan diri untuk selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak merugikan orang lain, diri sendiri maupun orang lain. Nah, keempat kebahagiaan ini merupakan suatu kombinasi yang seperti sudah saya katakan tadi sebelumnya, kombinasi yang menjadi hal yang dapat kita rasakan sebagaimana adanya. Jadi jika memang kita memiliki hal tersebut, ya pasti kita merasa bahagia. Dan semakin kita berupaya untuk meningkatkan kebahagiaan dari kepemilikan kita, meningkatkan kebahagiaan kita karena kita bisa menggunakannya secara bijaksana, bisa memiliki keseimbangan juga di situ dari pendapatan dan pengeluaran, juga bisa bebas dari hutang atau mungkin mungkin meminimalisir lah, setidaknya meminimalisir ya. Lalu juga memiliki perbuatan, maksud saya kebahagiaan memiliki perbuatan yang baik tanpa celah gitu. Maka ini akan membawa kita kepada kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih tinggi juga. Kebahagiaan yang berasal dari batin atau spiritual. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kebahagiaan karena dari empat kebahagiaan tadi, ya, karena kepemilikan dan lain sebagainya, apakah bisa menggeser kebahagiaan karena menggunakan, misalnya menggunakan teknologi secara intens begitu ya? Maksudnya dalam kondisi zaman yang serba maju ini, otomatis kebahagiaan kita kadang sedikit teralihkan. Yang mungkin tadinya merasa cukup dengan misalnya 5 baju saja. Ketika ada apa itu toko online begitu ya, toko online, maka kita menjadi
kurang. Jadi tidak puas lagi dengan 5 baju, misalnya ditambah jadi 6 baju begitu. Lalu juga misalnya biasanya kita cukup liburan ya yang dekat-dekat saja. Tetapi ketika ada media sosial yang bisa menampilkan diri kita, kelihatannya itu secara lebih keren begitu mungkin ya istilahnya. Lalu kita menjadi seperti mempunyai standar baru untuk menambah mm, image kita agar kelihatan selalu mungkin up to date atau kelihatan keren dan lain sebagainya begitu ya. Jadi mungkin mungkin saja ya dalam kondisi seperti sekarang ini banyak media sosial yang digunakan sebagai standar baru, standar kebahagiaan baru. Ya, tapi sebagai umat Buddha seharusnya kita tetap masih bisa untuk bijaksana ya, untuk dalam mengakses informasi maupun mengakses media sosial ya utamanya bagaimana kita tetap tidak menyandarkan kebahagiaan batin kita kepada media sosial atau platform misalnya apa ya yang memberikan hiburan-hiburan begitu. Jadi kita masih tetap berusaha untuk memunculkan kebahagiaan yang memang lebih berkualitas atau lebih tinggi. Meskipun ya kita saya sendiri juga menyadari misalnya tidak mungkin ya Bapak Ibu dan saudara semuanya menghindari secara penuh keberadaan teknologi informasi, media sosial maupun platform hiburan yang ada gitu ya. Tapi tentu saja itu semua kembali bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, Dhamma padanya berkaitan dengan apabila seseorang memiliki pengendalian diri, begitu ya. Lalu hidupnya sesuai dengan Dhamma, penuh semangat, selalu waspada atau sadar dan murni dalam perbuatan itu merupakan faktor-faktor yang dapat menambah kebahagiaan kita. Jadi ketika menggunakan kemajuan teknologi pun ia dengan bijaksana ya, dengan penuh pertimbangan termasuk dalam didik generasi berikutnya atau anak cucu kita dalam memakai teknologi yang ada gitu. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, seperti dalam Dhammapada syair 121 ya, kelompok Papawaga itu disebutkan ya syair 121 dan 122 disebutkan bahwa kita tidak seharusnya tidak meremehkan keburukan sekecil apapun dan juga kebaikan sekecil apapun. Ya, karena dengan kebaikan yang atau keburukan yang kecil itu yang kita anggap kecil setetes demi setetes begitu lama-lama kan banyak juga akan besar juga. Jadi seyogianya kita terus mengupayakan diri agar kita senantiasa mengingat kebaikan untuk dipraktekkan setiap saat, setiap ada kesempatan ya, tanpa melewatkan kesempatan tersebut. Karena terkadang tidak ada kesempatan kedua untuk perbuatan yang sama. Atau bahkan memang tidak ada ya, bisa dibilang tidak ada karena waktu yang sudah berlalu kan tidak akan terulang kembali gitu. Jadi kita jika melewatkan satu kebajikan saja ya, kita memang sudah tidak ada kesempatan lagi. Yang ada ya ada kesempatan baru begitu. Yang kesempatan tadi ya sudah terlewatkan. Kita sudah melewatkannya, tidak melakukannya begitu. Jadi sekali lagi, mari kita berupaya untuk menambah kebahagiaan kita masing-masing dengan apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki menjadi faktor kebahagiaan kita tanpa melupakan kebahagiaan yang lebih sejati atau kebahagiaan spiritual yang bisa dirasakan secara batiniah. Selain itu, mari juga kita tetap
terus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan atau kepemilikan ya dengan cara baik, benar, kerja keras, jujur, serta bijaksana dalam mengolahnya. Dan kita juga seyogyanya terus untuk berupaya menambah kebajikan melalui kebajikan yang kecil pun tidak apa begitu ya. Sedikit demi sedikit lama-lama akan bisa dibukit agar semakin menambah kebahagiaan kita. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya pada kesempatan malam hari ini. Semoga membawa manfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, Anumodana, Sila atas sharing namanya pada malam ini. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan raise hand bagi partisipan yang mau bertanya langsung yang ada di Zoom, atau pertanyaan bisa diketik di eh, live chat YouTube. Baiklah, ada pertanyaan masuk, Sila. Sila, bagaimana mendapatkan kalyanamita yang baik untuk kita berkembang dalam Dhamma? Silakan, Sila. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan kalyanamita, begitu ya. Termasuk juga dalam proses belajar Dhamma. Karena disebutkan oleh Sang Buddha ya, tidak hanya setengah kehidupan suci itu dipengaruhi oleh kalyanamita, tetapi seluruh kehidupan suci itu dipengaruhi dari kalyanamita, ya, oleh sahabat gitu ya, sahabat yang baik atau orang-orang yang di mana kita berasosiasi di dalamnya begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam keinginan kita untuk mendapatkan teman yang baik itu memang harus ada usaha juga begitu ya. Jadi harus ada usaha dari dalam diri sendiri di mana yang pertama adalah ya ini selalu kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi kalyanamita yang baik dulu untuk orang lain. Jadi meskipun kita berada dalam lingkungan ya yang mungkin tidak kurang mendukung atau lingkungan-lingkungan yang sebenarnya kita tidak terlalu nyaman di dalamnya, tapi adalah bagaimana kita tetap kokoh ya, menciptakan diri kita yang kokoh agar tetap bisa menjadi teman baik, kalyanamita bagi orang lain. Ya meskipun kita tidak harus menjadi apa ikut-ikutan begitu ya, ikut-ikutan dengan misalnya ya lingkungan kita dirasa kurang kurang sesuai atau tidak baik begitu misalnya demikian. Jadi adalah bagaimana diri kita tetap menjadi kalyanamita kalyanamita yang baik bagi siapapun. Ini sangat mempengaruhi kebahagiaan kita juga. Karena jika diri kita sendiri sulit untuk beradaptasi, maka itu juga yang akan menciptakan kurangnya teman yang sesuai begitu. Jadi dari pertanyaan tadi, yang utama tentu saja dari diri kita sendiri ya, dimulai dari kita sendiri untuk tetap menjadi kalyanamita yang baik bagi siapapun. Iya, bagaimana caranya? Dengan mengembangkan kerendahan hati ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga sedikit, menjadi orang yang rendah hati itu, jadi ketika kita
ada di suatu komunitas, kita dapat menyesuaikan diri dengan baik. Dengan komunitas yang kita anggap lebih tinggi, mungkin lebih pintar begitu, atau lebih banyak, sudah banyak belajar, kita tetap berendah hati. Atau yang kita anggap kita lebih dulu belajar, lebih banyak belajar, ya kita juga tetap memiliki kerendahan hati. Saya rasa di situ akan ada saatnya kita akan mendapatkan teman-teman yang baik. Ya, teman baik itu tidak harus menjadi teman yang dekat, begitu ya. Tetapi teman yang dapat menjadi mungkin teman diskusi begitu yang ya meskipun tidak harus dekat juga, gitu. Tapi memang jika dirasa ada lingkungan tertentu yang kita sendiri tidak, mungkin lingkungan pekerjaan atau lain sebagainya itu kurang sesuai, ya yang penting diri kita sendiri yang menjadi teman baik bagi mereka semua, atau setidaknya kita ya yang penting tidak tidak terbawa arus di mana teman-teman tersebut mungkin dirasa kurang berperilaku yang kurang baik. Ya mungkin jawaban itu dari saya, semoga menjawab atau bagaimana. Terima Sadu, sadu, sadu. Menjawab sila. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah tidak boleh mengejar kekayaan duniawi agar hidup ini lebih baik dan indah? Silakan, Sila. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, secara umum memang ajaran Buddha itu terkadang seperti anti mainstream begitu ya, melawan arus. Mungkin bisa dikatakan seperti itu bahwa kok sepertinya sangat menentang begitu ya, menentang perolehan duniawi yang lebih dan lebih lagi. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sebenarnya tidak, bukan berarti sepenuhnya seperti itu. Adalah bagaimana kita memposisikan keinginan tersebut atau kebahagiaan yang dianggap lebih baik lagi atau kesuksesan lah ya begitu. Kesuksesan perolehannya lebih baik lagi itu sebagai hal yang tidak boleh. Ya tentu saja boleh saja. Dan bahkan ya sangat dianjurkan apalagi jika seseorang itu memiliki eh, apakah suara saya tetap terdengar? Ini sepertinya. Terdengar Sila, jelas kok, walaupun signalnya itu ya kuning dan merah. Kedengaran kok. Silakan, Iya, Sila. iya. Kadang mohon maaf sinyal saya. Kalau merah memang agak lagging. Tapi Iya, dilanjutkan aja, Sila. atau saya off cam sepertinya kurang nyaman juga kalau off cam ya. Iya, jika nanti sinyalnya kurang bagus, mohon disampaikan saja begitu. Boleh, boleh. Silakan, Ya, Sila. jadi ya baik, terima kasih. Jadi memang kebahagiaan seperti itu juga maksud saya perolehan yang lebih baik lagi itu juga sangat mengkondisikan kita untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi. Nah, kami juga maksudnya mungkin bahkan secara umum begitu ya, pasti orang-orang sangat mengapresiasi orang-orang yang mampu untuk melakukan kebajikan yang besar karena memang memiliki materi yang lebih berlimpah begitu ya dibandingkan orang-orang pada umumnya misalnya begitu. Itu pun sangat diapresiasi. Tapi tentu saja yang menjadi poin adalah bagaimana kita tetap menyeimbangkan diri dalam kondisi termasuk dalam pencapaian kesuksesan tersebut.
Jadi ada niat di mana yang diawali dengan niat baik ya pastinya, niat positif. Lalu juga perolehannya juga dengan cara yang baik, positif, dengan kerja keras, dengan kejujuran dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita tidak melupakan untuk selanjutnya kebahagiaan karena menikmatinya itu. Menikmatinya dengan melakukan kebajikan yang baru pula gitu. Jadi tentu saja tetap diperbolehkan, tetapi ya memang di dalamnya kan kita semua tahu ya, ini merupakan standar ya, atau maksud saya jenis kebahagiaan yang disampaikan oleh Sang Buddha itu kan, misalnya kebahagiaan yang berkaitan dengan umat rumah tangga seperti ini, ya itu tentu saja diperbolehkan. Tapi kan kita juga jangan melupakan ada hal yang lebih penting untuk kebahagiaan yang spiritual. Jadi yaitu tetap diperbolehkan atau sebenarnya boleh-boleh saja, apalagi jika seseorang tersebut mampu dengan baik untuk menggunakan kesuksesannya atau perolehannya besar itu sebagai sarana menjadi kebahagiaannya yang secara batinnya itu lebih tinggi. Dan itu bisa, kira-kira jawaban dari saya. Ci. Ya, sadu, sadu, sadu. Ini ada pertanyaannya masuk dari saudari Jenny. Bagaimana berbahagia kalau sakit-sakitan? Silakan Sila. Ya, terima kasih Jenny atas pertanyaannya. Ya, ya kita mengetahui memang jika seseorang sakit itu kondisinya sangat tidak nyaman begitu. Saya sendiri juga pernah mengalami misalnya sakit begitu. Bahkan baca parita itu pun seperti tidak bisa berkonsentrasi. Itu merupakan hal yang cukup menyiksa ya. Belum lagi jika mungkin sakitnya itu lebih intens begitu ya. Sakit yang lebih intens begitu. Nah, memang sakit itu hal yang alamiah. Tetapi ada orang yang dengan mungkin mengalami sakit yang lebih eh, parah begitu ya, atau lebih sakit dibandingkan orang lain. Nah, kita memang harus kembali lagi ya, mengingat bahwa sakit itu hal yang memang dialami oleh semua orang. Dan kita harus belajar ya, belajar untuk memahami. Ini juga merupakan keterampilan ya, keterampilan atau latihan yang harus keterampilannya harus dilatih. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa di situ ada sakit, tapi batin kita tidak ikut menderita begitu. Ini memang cukup sulit. Nah, di situ kita memahami ada sakit, memang ada sakit, kita sakit dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya agar batin kita tidak ikut sakit atau tidak ikut menderita? Nah, itu memang memerlukan keterampilan kita juga untuk tetap bisa berbahagia meskipun kondisi kita sakit. Ya, dengan sakit itu kan kita juga berusaha ya, tentu saja berusaha untuk sembuh dan lain sebagainya. Itu kan merupakan suatu upaya yang kita lakukan untuk meringankan penderitaan tersebut atau rasa sakit tersebut agar kita bisa lebih merasakan kebahagiaan. Nah, itu merupakan juga suatu hal yang bisa membuat kita lebih bahagia dengan kita mengetahui bahwa kita sudah mengupayakan. Yang penting kita sudah mengupayakan yang terbaik. Itu kita berusaha untuk menjadi lebih tenang di situ. Yang penting kita sudah berupaya, begitu ya. Itu tentu saja rasa sakit itu memang di luar kendali kita.
Tetapi cara menanganinya, begitu ya, atau cara eh, mengatasinya itu juga tergantung dari diri kita. Ada hal-hal yang memang cukup sulit untuk kita kendalikan, termasuk rasa sakit. Ya, misalnya dalam bermeditasi saja ya. Ini contoh saja ya. Ini bukan dalam kondisi sehari-hari, misalnya dalam bermeditasi yang eh, seperti yang sering kita rasakan, rasa sakit itu memang sulit sekali membuat kita nyaman. Jadi menyita perhatian kita, konsentrasi kita sudah kita seperti orang yang tidak bermeditasi kalau sudah merasakan sakit. Seperti rasanya itu sudah semuanya itu nggak ada yang menarik perhatian selain rasa sakit itu. Tapi sejatinya jika ketika bermeditasi kita bisa merasakan kebahagiaan di situ, ya terkadang memang tidak selalu begitu juga. Karena segala sesuatunya memang berubah juga. Satu detik ini bahagia di dalam bermeditasi, nanti detik berikutnya sudah berbeda lagi, begitu. Jadi ketika kita merasakan kebahagiaan, tahu di situ ada rasa sakit, tapi kita tidak menderita. Di situ ada sakit, tetap ada sakit. Jadi sakit itu tetap ada. Tetapi bisa kita bisa tetap bahagia karena kita berkonsentrasi atau lebih fokus ke hal yang lainnya. Jadi mungkin kita juga perlu upaya untuk mengalihkan rasa sakit tersebut dengan ya lebih tentu saja dengan membaca buku atau belajar dhamma ya, sharing dhamma. Bisa kita percaya gitu untuk berdiskusi lalu tentu saja mengupayakan diri untuk memberikan penanganan yang terbaik terhadap rasa sakit itu saya rasa itu akan tetap bisa membuat kita bahagia ya, belajar untuk bahagia. Dan ini memang memerlukan latihan juga ya. Saya rasa itu sedikit jawaban dari saya. Terima kasih. Semoga Sadu, sadu, sadu. Berarti cukup tahu nggak perlu ditanggapi ya Sila ya. Cukup disadari, iya betul. tapi jangan terlalu ditanggapi. Iya betul. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana pandangan Sila terhadap rumah tangga yang kaya dan dermawan, tetapi hasil usahanya merupakan mata pencaharian yang salah. Misalnya menjual alkohol, menjual daging gitu. Biasa ada case gitu ya, Sila. Silakan Sila. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan pertanyaan yang menarik juga. Ya kalau menurut pendapat saya, seseorang yang memiliki mata pencaharian yang dirasa ya, terutama dalam eh, agama Buddha itu mungkin kurang sesuai atau bahkan ya mata pencahariannya dikatakan tidak benar, tetapi orangnya dermawan dan lain sebagainya itu juga merupakan hal yang tetap kita apresiasi begitu ya. Karena mereka sudah berusaha untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Itu yang perlu kita mm, fokuskan di situ saja. Karena memang untuk menjadi dermawan pun bukan hal yang mudah untuk dilakukan begitu ya. Jadi jika pun mereka memiliki usaha yang dirasa kita kurang sesuai, tidak menjadi kalau untuk ya bukan berarti itu sesuatu yang bisa kita misalnya seandainya bisa mengganti mata pencaharian tersebut ya tidak apa, mungkin ya tidak apa-apa juga begitu ya. Tapi jika pun tidak masalah juga kalau bagi saya ya.
karena juga mereka sudah berbuat baik ya. Kita harus fokus kepada kebajikan yang telah dilakukan, bukan bagaimana mereka mendapatkan kekayaan tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lanjutan dari saudari Jenny di Zoom. Bagaimana bermeditasi kalau lagi sakit sampai susah bangun? Silakan Sila. Ya, terima kasih Saudari Jenny atas pertanyaan lanjutannya. Ya, saya ikut prihatin ya jika memang sedang sakit, kondisinya sedang sakit, begitu ya. Semoga segera mendapatkan kesembuhan dan segera pulih kembali begitu. Ya, memang dalam bermeditasi itu tidak selalu harus dengan posisi yang duduk, bisa juga dengan posisi berbaring. Lalu jika memang sudah pernah berlatih meditasi yang dirasa sesuai begitu, misalnya dengan objek cinta kasih atau nafas, ya dipersilahkan saja ya memakai meditasi tersebut. Atau memang jika kalau saya sarankan ya, ini juga saya lakukan begitu jika memang kondisi pikiran itu tidak atau susah fokus, saya biasanya mengambil objek yang perenungan begitu di antaranya yaitu meditasi meta bawana atau cinta kasih. Jadi dengan meditasi perenungan ini membuat kita itu seperti lebih apa ya, lebih bisa meningkatkan konsentrasi. Kalau itu bagi saya ya, dan mungkin sih tidak hanya bagi saya, mungkin ada beberapa yang lain juga yang bisa sesuai. Karena kadang-kadang itu kan pendekatan tertentu dalam meditasi pun bisa sesuai untuk beberapa orang. Jadi, jika memang sulit berkonsentrasi, bisa menggunakan objek renungan seperti bermeditasi cinta kasih itu kan, semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari membenci, bebas dari mendengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan, mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Nah, jika direnungi secara lebih dalam, maka itu seperti mengajak diri kita tetap bahagia saat ini dan sekarang. Itu seperti ajakan ke dalam diri kita sendiri, mengajak diri kita sendiri. Termasuk ketika kita mengembangkan kebahagiaan kita, maksud saya kecintaan tua kita, sanak saudara, semua makhluk, begitu. Itu juga seperti ada poin di mana seharusnya mereka merasakan. Jadi memang fokusnya pada saat ini dan sekarang. Kita berusaha saat ini saja. Jadi tanpa maksudnya beralih ke detik berikutnya sekalipun begitu atau detik sebelumnya. Ya sepersekian detik sebenarnya sih ya, ya, tapi secara umumnya begitu. Jadi pada saat ini dan sekarang kita merenungkan hal tersebut itu merupakan ajakan yang luar biasa yang akan membuat kita itu oh ya saya pantas bahagia memang ya saat ini dan sekarang. Itu jadi eh, setiap harinya jika dilatih secara terakumulasi misalnya mungkin dari 5 menit dan lain sebagainya setiap hari atau setiap ada kesempatan gitu ya. Termasuk juga membaca parita itu juga bagus juga karena itu ada perenungan di dalamnya. Membaca parita dengan dibacakan artinya itu juga sangat membantu biasanya. Karena itu akan menumbuhkan juga suatu rasa seperti yang saya sampaikan juga kerendahan hati itu muncul.
rasa syukur atau keberpuasan atas apa yang sedang terjadi pada saat ini dan sekarang itu bisa muncul hanya dengan melakukan perenungan seperti itu. Saya rasa demikian ya. Jadi atau mungkin bisa dicoba atau misalnya sudah pernah eh, berusaha untuk memeditasi cinta kasih, bisa seperti itu atau bisa juga memperhatikan nafas dengan merenungkan juga bahwa tidak hanya keluar masuknya nafas, tapi juga eh, dalam masuk keluarnya nafas itu kita bisa berpikir bahwa ini tidak kekal, begitu ya. Termasuk akhirnya tubuh kita juga kita membayangkan nafas ini tidak kekal sambil keluar masuk begitu ya. Tubuh kita juga tidak kekal dan lain sebagainya, termasuk penyakit tersebut begitu ya. Jadi jika membutuhkan bantuan lebih lanjut juga mungkin bisa berlatih meditasi dengan itu guru-guru meditasi yang lebih berpengalaman gitu. Agar sesuai dengan kondisi kita saat ini begitu. Bahkan kan kadang-kadang ada juga jenis meditasi untuk yang sakit ya begitu. Jadi itu pun saya rasa jika itu sesuai ya tidak apa juga. Dan biasanya juga ada hubungannya dengan Buddhisme juga. Ya, demikian yang kira-kira jawaban dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana tips agar kita mengembangkan nekama? Kedengaran suara saya, Sila. Agar kita mengembangkan tips agar kita mengembangkan nekama. Silakan, Sila. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini maksudnya mungkin nekama pelepasan atas, maksudnya kemelekatan mungkin ya. Maksudnya di situ Ya, ya. Sila. Pelepasan. Iya, memang dalam kehidupan sehari-hari kita eh, sering, ya, terima kasih juga, Jini, sehat-sehat selalu. Ya, memang kita semua dalam kehidupan ini selama belum mencapai tingkat kesucian akan selalu memiliki kemelekatan. Kemelekatan ini banyak sekali jenisnya ya. Kemelekatan terhadap tubuh, kepemilikan, bahkan kemenjadian begitu ya. Nafsu-nafsu keinginan yang luar biasa, bentuk dan macamnya gitu. Makanya inilah bagaimana kita di sini perlu berlatih begitu ya. Berlatih. Ya dalam agama Buddha selalu ya, saya bertekad melatih diri bahkan untuk tidak membunuh makhluk hidup, tidak eh, mengambil apa yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak mabuk-mabukan itu aja berlatih ya. Karena memang ini memerlukan latihan agar kita terbiasa dan terampil ya seperti halnya pisau begitu ya misalnya pisau dibiarkan begitu saja lama-lama ya tumpul. Begitupun juga dengan jika pisau ini diasah ya lama-lama akan tajam begitu. Sama halnya dengan pikiran kita, cara berpikir kita, ya cara pandang kita karena memang cara pandang ini merupakan hal yang sangat penting. Seperti halnya dalam jalan mulia berunsur delapan itu kan juga pandangan benar merupakan hal yang sangat penting. Hal yang sangat krusial berada di merupakan faktor yang pertama karena akan mempengaruhi faktor-faktor berikutnya. Nah, jadi dalam mengatasi kemelekatan atau mengurangi ya, kita kan semua belajar untuk mengurangi. Ya, di antaranya latihan-latihan yang kita lakukan sebagai umat Buddha. Apa yang paling mudah? Ya, latihan untuk melaksanakan Pancasila. Itu juga mengurangi kemelekatan ya. Kemelekatan terhadap yang kita maunya ya semaunya begitu. Kita maunya ya apa yang ada dalam diri kita, tetapi Pancasila ini menjadi batasan. Kita melekat kepada bagaimana mungkin
perilaku kita yang terbiasa, misalnya yang contohnya saja, misalnya gitu, bukan untuk memberikan justifikasi, misalnya saja kita terbiasa ya ngomong ya atau bicara itu ya semau kita gitu ya. Kadang-kadang ketika kita sedang emosi mungkin yang di sebelah kita menjadi sasaran kita. Gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu juga merupakan jenis kemelekatan. Nah, melatih moralitas juga belajar untuk melatih kemelekatan. Apalagi 8 sila juga ya. 8 sila misalnya jelas, misal ber tidak makan makanan setelah tengah hari itu sangat mempengaruhi juga untuk kebiasaan kita menjadi tidak terlalu melekat pada eh, seperti makanan. Ya bukan berarti kita akan melepas benar-benar seperti itu, tapi seperti bertahap, secara bertahap. Termasuk ketika hiburan ya, melepas kemelekatan terhadap hiburan atau hal-hal yang mewah, hal-hal yang eh, membuat kita ya nyaman aja, senang aja melihatnya atau senang aja, lebih nyaman, kita melatihnya dari situ dulu. Dari moralitas, jika berkaitan dengan materi tentu saja juga dari berdana ya. Kalau moralitas itu berhubungan dengan perilaku, kebiasaan kita, kemelekatan terhadap kebiasaan-kebiasaan kita yang terkadang sulit sekali untuk dirubah. Nah, ketika kemelekatan terhadap materi bisa kita latih dengan cara berdana. Apakah langsung bisa dari berdana kita tidak melekat lagi? Tidak demikian juga. Tetapi setidaknya pada saat kita berdana, kita mengurangi kemelekatan itu. Dan ketika kita mengulanginya lagi, maka akan membentuk kebiasaan yang baru, perilaku yang baru. Nah, perilaku ini yang nantinya akan meningkatkan kemampuan kita untuk tidak mudah menyerah pada kebiasaan lama yang selalu memiliki kemelekatan ya. Jadi seperti susah melepas begitu ya. Nah, dengan rangkaian perbuatan yang kecil itu, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, rangkaian perbuatan yang kecil itu tidak bisa kita remehkan, karena itu akan membentuk suatu perilaku yang baru. Apakah semua orang efektif? Kita tidak pernah tahu ya proses kemajuan spiritual seseorang. Meskipun mungkin secara mata biasa kita melihat, wah dia meditasi sama saja. Wah dia sering berdana tapi kelihatannya sama saja. Belum tentu. Kita tidak pernah tahu. Walaupun kemajuan sekecil apapun juga itu merupakan suatu bentuk pelepasan terhadap kemelekatan-kemelekatan yang dimiliki. Dan tentu saja praktik yang sangat dianjurkan pula yaitu meditasi. Karena meditasi atau bawana, pengembangan batin ini sangat memposisikan diri kita untuk apa ya, cooling down gitu ya. Benar-benar menjadi lebih apa ya, lebih segala sesuatunya lebih tenang, lebih jauh dari ya setidaknya ya jauh dari saat itu ya setidaknya saat itu jauh dari hal-hal yang berbau duniawi begitu. Jadi itu merupakan latihan, tapi tidak ada yang hasilnya instan. Pasti semuanya itu biasanya bertahap. Apalagi bagi kita semua yang di mana masih memiliki kekotoran batin yang sangat tebal. Jadi tidak apa-apa berlatih dari mulai yang kecil dulu pun tidak masalah. Atau eh, berlatih yang langsung besar ya lebih bagus lagi. Setidaknya kita melatihnya itu secara terus-menerus, berkesinambungan, rutin, itu hasilnya akan lebih bagus. Dengan demikian kita bisa semakin meningkatkan diri kita untuk tidak mudah melekat atau memiliki kemelekatan yang berlebihan terhadap sesuatu termasuk pada keluarga kita ya. Keluarga atau orang-orang yang kita sayangi itu juga diperlukan suatu usaha juga di dalamnya agar kita tidak terjebak dalam perasaan yang terlalu susah melepas karena itu kan membuat kita juga agak
eh, menjadi lebih menderita. Meskipun bukan berarti kita di sisi lain tidak mencintai mereka ya, itu sangat berbeda kondisinya. Nah, itu memang semua hal itu perlu latihan. Ya, demikian kira-kira jawaban dari saya. Semoga membantu, semoga menjawab. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Jadi dimulai dengan retret ya, Sila ya, pelatihan Pak Baja ya, dua setel pakaian, dua setel jubah. Boleh, boleh, Ci. Boleh. Itu kan Dimulai sangat dari, dianjurkan. ya, Apalagi jika mau hingga botak begini, Ci. oh sadu, sadu. Benar-benar pelepasan kalau sudah dibotakin. Baiklah, ini ada pertanyaan terakhir Iya. untuk malam ini, Sila. Mengapa lebih gampang mengembangkan kejahatan daripada kebaikan? Kebajikan perlu banyak faktor seperti kesempatan, niat, kemampuan. Beda dengan kejahatan yang lebih gampang dilakukan ketimbang kebajikan. Mohon bimbingannya Sila. Silakan Sila. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, itu memang hal yang menjadi masalah kita semua. Masalah semua makhluk ya. Semua makhluk hidup. Kita cenderung tidak memerlukan latihan dalam berbuat jahat. Tapi ketika berbuat kecil yang berbuat baik yang kecil saja memerlukan latihan, memerlukan pembiasaan, bahkan memerlukan contoh atau nasihat dari orang lain. Ya, memang termasuk juga memerlukan jika berbuat baik, memerlukan kekayaan, memerlukan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sebagai manusia, gitu. Karena kita masih memiliki kekotoran batin ya. Tentu saja kotoran batin ini memerlukan penanganan, memerlukan suatu usaha benar itu, usaha benar agar kita tidak mudah mengerahkan diri kepada hal-hal yang justru membuat kita menderita. Sebenarnya itu memang perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, ya semua orang sudah tahu ya, merupakan pilihan. Tapi perbuatan buruk juga terkadang ada beberapa yang memang memerlukan latihan juga sebenarnya ya. Bukan berarti mudah juga dilakukan, karena itu juga memerlukan langsung memiliki maksud saya, memiliki suatu efek yang tidak membahagiakan. Bahkan saya yakin juga banyak orang yang merasa jera jika berbuat buruk gitu ya, atau tidak ingin berbuat buruk lagi. Atau fokusnya kita semua ya terutama manusia ini ingin menjadi yang lebih baik, lebih baik. Tetapi memang pada dasarnya kita memiliki kotoran batin di mana kita harus berupaya penuh untuk mengalahkannya, tidak terbawa arus kotoran batin menjadi mengikuti kehendak kehendak hati kita yang mungkin semau gue begitu ya, semaunya lah pokoknya melakukan hal-hal yang semaunya, tapi kita harus ada pengendalian diri di sana. Memang sebenarnya mungkin kita semua sudah tahu jawabannya. Tahu jawabannya bahwa memang itu sifat alamiah makhluk hidup di mana kita memiliki kekotoran batin yang cukup besar yang di mana jika kita menuruti kekotoran batin tersebut kita disebut manusia yang terkalahkan ya. Sang Buddha menyatakan seperti itu. Jadi kita eh, tetap harus berupaya meskipun diperlukan faktor-faktor eksternal untuk berbuat baik, ya tidak hanya faktor eksternal sebenarnya ya, tidak hanya kekayaan atau latihan dan lain sebagainya, tetapi juga yang utama upaya dari dalam diri kita sendiri agar menciptakan apa? Ya kalau kita ingin bahagia, ya memilihnya kebajikan. Karena kebajikan itu
Ketika kita melakukannya saja itu sudah membawa kebajikan sebenarnya, sudah langsung berbuah kebajikan meskipun juga ada buah selanjutnya juga gitu. Jadi itu merupakan pilihan yang seharusnya memang kita pilih dan membuat kebajikan itu menjadi kebiasaan yang mudah untuk dilakukan. Itu merupakan tugas kita semua agar kita tetap bahagia apapun kondisi kita saat ini, meskipun kita memerlukan apa? Mungkin menurut kita memerlukan usaha yang jauh lebih besar dibandingkan orang lain dalam berbuat baik, ya tidak apa-apa. Ini merupakan suatu kondisi baru di mana kita harus menciptakan karma baik yang baru untuk menciptakan kemudahan-kemudahan di masa-masa selanjutnya. Ya, tidak hanya di kehidupan selanjutnya maksudnya, tapi masa selanjutnya, masa setelah saat ini dan sekarang, bahkan detik selanjutnya dan lain sebagainya. Ya, demikian kira-kira jawaban dari saya. Semoga menjawab. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Sila. Mungkin sebelum kita menutup sesi malam ini, Sila bisa memberikan closing statement atau kesimpulan sharing Dhamma pada malam ini. Silakan, Sila. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ya, jadi singkatnya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai eh, pabajita maupun perumah tangga, ya utamanya dalam hal ini perumah tangga, kita semua dapat mencapai kebahagiaan yang memang dapat kita rasakan dari bagaimana usaha kita, upaya kita dalam menciptakannya. Ya, dalam berasosiasi dengan orang lain, ketika kita memperoleh atau berusaha mendapatkan pendapatan atau materi dalam usaha-usaha, belajar dhamma dan lain sebagainya itu merupakan proses yang dapat meningkatkan kebahagiaan kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan, baik secara jasmani atau tindakan, ucapan dan pikiran kita, mari kita arahkan kepada hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan orang lain, serta tidak membuat kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan selanjutnya. Ya, demikian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, setelah sesi sharing Dhamma, selanjutnya marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Atasilani Nimanawasini untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan Sila. Baik, mari kita bersama-sama beranjali, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan, baik saat ini maupun di waktu-waktu sebelumnya. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga, leluhur, semua makhluk. Semoga mereka turut berbahagia atas jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Punya sida nikatassa yananya nikata anime te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ja maihang mata pita dayo tidaha meca piya ditahawa anye majhat Awerino satta tidhanti lokasming te bhumma jatuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pattidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti te wate sang nivedayung
maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kemappadan capappontu te sa si jatang subha sadhu sadhu sadhu. Ya, saya mewakili keluarga besar KBTI Keresiden Besuki mengucapkan anumodana kepada Atasilani Nimanawasini yang telah meluangkan waktu untuk sharing Dhamma pada malam ini dengan topik kebahagiaan bagi umat berumah tangga. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan pada malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava Budang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Baiklah, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihontu, selamat malam. Namo Buddhaya. Anumodana sila atas waktunya. Ya, ya, baik. Selamat Terima kasih, Ci. malam. Anumodana. Mm-mm. Ya, izin Istirahat. live ya, Ci. Ya, Terima kasih. silakan Sila. Terima kasih. Ya, silakan Sila. Terima Selamat kasih malam. semuanya. Ya, selamat istirahat.